Baby class itu sebenarnya kelas untuk anak-anak usia 6 bulan. Jadi kita memang targetnya waktu itu anak-anak yang udah bisa duduk dulu ya. Walaupun mungkin masih tripod sih ya, tapi minimal dia udah bisa duduk dulu sampai usia maksimal itu 18 bulan gitu. Tujuannya itu sebenarnya lebih untuk latihan stimulasi, pemberian stimulasi di sensori, motorik itu. Ternyata bahkan di zaman sekarang ini masih banyak orang tua itu yang nggak tahu cara stimulasi anak-anak usia bayi terutama ya, dari lahir sampai usia 18 bulan. Sehingga tahun lalu waktu aku ngajar, 2 tahun lalu ya, itu ada kelas yang isinya tuh banyak banget anak-anak speech delay. Artinya apa? Artinya ada beberapa stimulasi yang cukup banyak terlewat ketika dia bayi. Parameter baby class biasa adalah ketika orang tua tahu cara stimulasi di rumah gimana. Halo guys, kembali lagi bersama kita, Chandra dan Belinda, di konten Gemari Academy. Konten channel yang akan membahas tentang pendidikan dan juga Montessori. Nah, jadi kita punya satu topik yaitu Montessori Baby atau Baby Class. Baby class. Kebetulan Belinda ini di sekolahnya mengajar tentang Baby Class. Ya, program baru sih. Gitu. Tahu nggak kenapa ada baby class? Kenapa? Karena kan kita punya anak, usianya sekarang 18 bulan gitu ya. Pas waktu awal punya anak, itu tuh kan tiba-tiba ngeblank gitu ya. Aku tuh udah ngajar Montessori kan mungkin udah hampir 7 tahun, 8 tahun ya. Terus begitu punya baby, ternyata ilmu Montessori ini selama ini aku apply itu cuma sama anak usia 2,5 sampai 6 tahun. Jadi agak ngeblank gitu, akhirnya belajar tuh. Terus karena menurutku cukup berhasil di anakku, kita berbagi lah. Kita sekaligus berbagi kepada netizen dan teman-teman semuanya. Ya, gimana tuh? Bisa dideskripsikan dulu baby class itu kayak gimana? Kelasnya kayak gimana? Terus apa yang pelajari gitu-gitu? Baby class itu sebenarnya kelas untuk anak-anak usia 6 bulan. Jadi kita memang targetnya waktu itu anak-anak yang udah bisa duduk dulu ya. Walaupun mungkin masih tripod sih ya, tapi minimal dia udah bisa duduk dulu sampai usia maksimal itu 18 bulan gitu. Tujuannya itu sebenarnya lebih untuk latihan stimulasi, pemberian stimulasi di sensori, motorik itu. Kenapa sensori dan motorik? Karena itu penting banget. Apa pentingnya, Mah? Apa pentingnya? Coba deh, kamu ingat gak waktu Gia masih bayi? Apa yang kamu highlight waktu Gia masih bayi? Banyak. Bagaimana dia merangkak, bagaimana dia duduk, berguling. Jadi waktu itu saya bikin video, ayo Gia kamu bisa berguling, gitu-gitu. Tapi ternyata bisa, gitu. Banyak sih. Banyak kan. Nah, ternyata bahkan di zaman sekarang ini masih banyak orang tua itu yang nggak tahu cara stimulasi anak-anak usia bayi terutama ya, dari lahir sampai usia 18 bulan. Sehingga tahun lalu waktu aku ngajar, 2 tahun lalu ya, itu ada kelas yang isinya tuh banyak banget anak-anak speech delay. Dan itu banyak itu lebih dari 2 ya, artinya ada sekitar 5 anak yang dia mengalami speech delay atau kesulitan bicara. Dan itu secara neurodivergent tuh nggak ada masalah gitu. Dia basically typical child gitu. Cuman memang dia speech delay. Sampai akhirnya dulu ada salah satu klinik dari Jakarta yang datang ngasih pembelajaran tentang refleks, central nervous system dan lain-lain. Ternyata masalahnya di situ gitu. Artinya apa? Artinya ada beberapa stimulasi yang cukup banyak terlewat ketika dia bayi. Stimulasi sederhana loh. Kita bahas waktu Gia aja ya, kita bahas anak kita aja ya. Kamu ingat nggak dulu waktu kita kan sempat mau beli kasur yang agak tinggi ya, terus nggak jadi. Akhirnya kita beli kasur yang agak pendek gitu. Kasur yang ini maksudnya ada dipannya gitu. Ternyata nggak jadi karena memang ruangannya nggak cukup waktu itu ya pakai dipan. Kita akhirnya beli kasur yang lebih pendek. Tahu nggak, ternyata kasur lebih pendek itu benar-benar ngebantu Gia untuk bisa belajar bagaimana turun sendiri. Itu kan simple banget ya. Terus di rumah nih waktu dia belajar tummy time, akhirnya dia bisa miring kanan, miring kiri, gelundung kanan, gelundung kiri. Pernah nggak aku kasih dia pembatas? Enggak kan? Nah, ya playmate kita juga digelar aja kita di lantai. benar-benar dibuka di lantai dan itu nggak dikasih batas apapun, jadi dia bisa gelundung sejauh-jauhnya. Dan ternyata itu penting banget.
Kenapa? Kenapa? Karena kalau dia nggak bisa gelundung, refleksnya akhirnya tidak terintegrasi. Salah satu refleks yang ada dalam dirinya dia gitu. Akibatnya apa? Nanti dia akan kesulitan. Misalnya saat membaca matanya nggak bisa lihat kanan kiri, Oh. atau bahunya tidak terlatih. Karena kalau balik badan dia mau nggak mau harus koordinasi kanan kiri kan. Nah itu jadi tidak terlatih. Atau waktu pas merangkak, inget nggak waktu merangkak? Awal mula dia ngerangkaknya kan ini ya apa? Yang kayak merayap Ah, pakai ya, ya, perut ya, gitu ya, ya. kan, Bahkan pernah yang mundur juga. pernah Ah, mundur, terus habis itu dia bisa merangkak kan, maksudnya kita tetap simulasi gimana caranya bisa merangkak. Tau nggak hmm. kenapa dia akhirnya bisa merangkak? Kenapa? Karena dia dapat surface di luar daripada rumahnya kan. Kalau di playmat kan lumayan Oh, empuk ya, tuh, ya. terus pernah dibawa ke rumah mbahnya, mungkin lantainya tuh agak kasar, terus dia nggak suka, akhirnya mau nggak mau dia belajar ngangkat perutnya gitu. Oh. Terus selama di rumah kita nggak pernah ada playpen ya, sorry nggak ada pembatas. Oh. Kan kalau di biasanya kalau rumahnya besar atau terlalu banyak barang, Dibatasi pakai pagar gitu kita ya. batasi pakai pagar. Tapi ternyata enggak, kita nggak punya itu kan. Terus pernah juga dibawa ke rumput juga kan Dibawa ke di UGM rumput, gitu. main rumput. Jadi dari dia ngerangkak itu kita udah ajak ke rumput gitu ya, supaya dia bisa belajar penguatan ototnya sendiri. Ya, gitu. ya. Oh. Nah, hal itu kadang simple tapi kelewat dari orang tua gitu, dan itu ngefek banget nanti di usia preschoolnya. Terus kayak apa tuh? Dia suka makanin barang banyak banget Ya, kan. ya, ya. Ngemutin barang. Sampai handphone kita pun dimakan Ya, kan. ya, ya. Tapi pernah nggak kita tarik terus kayak nggak boleh? Terus kita kasih sampai cuman itu doang yang boleh dimut, enggak? Enggak. Karena kita tetap kasih kesempatan dia untuk memut apapun, tapi yang memang berbahaya kita save di atas, Ya, yang dikurasi tidak, lah. ya, yang tidak dia bisa capai gitu kan ya. Nah, banyak orang kayak misalnya pas fase oral, ketika anak itu lagi berusaha ngemutin banyak hal, itu tuh langsung buru-buru ditarik. Padahal memang dia ingin ngerasain ngemut berbagai tekstur, dari yang empuk, dari yang kasar, dari yang keras gitu ya. Nah itu yang kadang kelewatan banget. Atau fase ini nih, fase ngeberantakin. Oh ya, ya. Suka kan ya semua dikeluarin gitu ya. Nah kalau kadang tuh orang tuh langsung kayak, ayo beresin. Padahal itu ada fase namanya uncontaining. Nanti ada fasenya lagi containing, ketika dia masukin semua barang ke sela-sela itu, dimasukin. Kan sekarang dia suka tuh masukin makeupku ke dalam mana? Lemari kecil itu ya. Itu fasenya. Nah, baby class itu tujuannya sebenarnya itu sih, untuk bisa sharing sama orang tua tentang knowledge sederhana yang kalau kelewat itu lumayan fatal. Jadi memang ada hal-hal yang ketika bayi tidak dilatih, tidak dibiasakan, di dewasanya mungkin berpengaruh gitu ya. Pengaruh banget. Apa yang paling fatal ketika dewasa jadi seperti ini gitu? Karena bayinya tidak dilatih, dewasanya jadi seperti ini. Oh banyak banget. Kalau misalnya fase merangkak itu sekarang penting ya, kayak lagi banyak banget influencer ataupun konten kreator bilang fase merangkak itu penting, itu emang sepenting itu. Fase merangkak lewat, terus nanti pada usia preschool kamu bilang, aduh anakku kok nggak bisa fokus ya, duduk 10 menit aja nggak bisa, lah itu pasti ada yang kelewat. Pasti ada yang kelewat. Atau mungkin kayak misalnya nulis ya, kenapa sih tulisan anakku tuh jelek banget, dilihat dia gerakin badan di mana. Jangan-jangan dia nggak pakai pergelangan tangan atau nggak pakai jarinya, dia masih pakai bahu. Jangan-jangan dulu waktu kecil nggak pernah diajak ngelap meja, nggak pernah diajak ngelap kaca gitu, atau nyuci itu kan pakai tangan tuh, itu kan penguatan. Dan another effect-nya lagi, itu bisa bikin anak gampang cemas. Karena dia nggak nyaman. Makan GTM gitu tuh? GTM itu sebenarnya kayak fase yang muncul hilang sih. Kadang soalnya macam-macam, karena kan anak tumbuh gigi terus tuh. Jadi kalau giginya lagi tumbuh ya pasti dia agak nggak mood makan. Nanti kalau udah sehat dia bisa makan lagi gitu. Berapa waktu stimulasi itu ada timeline-nya nggak sih? Baiknya setiap hari atau setiap jam gitu? Gimana? Nah itu butuh latihan orang tua sebenarnya. Kadang banyak orang tua yang kalau di komen gitu ya, kalau aku lihat sebuah konten kreator pendidikan atau ada yang ngejual tentang buku milestone atau apa, itu mereka berharap kayak umur segini aku harus ngelakuin ini berapa kali sehari. Sebenarnya nggak perlu segitunya kok. Nggak perlu segitunya. Yang penting kamu tahu sinyalnya anak itu lagi gimana. Anak lagi ngelempar, ya udah
sediain aja barang buat melempar. Oh, jadi lagi ngapain kita provide gitu. Kita provide, anak lagi suka gebrak-gebrak gitu, fasilitasi. Dia lagi cari bunyi tuh, ya coba kasih surface lain yang suaranya beda kayak gitu. Anak lagi makan grenyep-grenyep, diberikan berantakan yang nggak jadi makan tuh, makannya satu porsi mungkin yang kemakan cuma seperempat. Fasilitasi sensory play. Itu sinyal tadi ya. Itu sinyal gitu. Ya. Menarik sih. Dia pada waktu itu memang banyak stimulasi dan kita bebaskan cukup. Iya, dia kasih kebebasan. Gitu. Dia dulu kalau misalnya ngerangkak itu karena nggak ada pembatas sampai ke dapur, sampai keluar sampai keluar halaman kayak gitu sih. Tapi that's okay. Oke. Kalau mungkin goalnya apa? Parameter goalnya gitu, bahwa kelas baby class itu dikatakan berhasil ketika babynya sudah sampai bisa melakukan ini. Ada nggak sih parameter baby class berhasil adalah ketika orang tua tahu cara stimulasi di rumah gimana. Jadi bukan gitu, babynya seberapa, karena memang perkembangan kan pada akhirnya beda-beda ya tergantung lingkungannya, tapi orang tua itu bisa menerapkan di rumah tanpa harus ada alat tertentu itu nggak sih. Karena baby class berarti ya datangnya bareng parents gitu kan. Itu parents juga belajar juga, berarti kan kita semua belajar gitu soal tumbang bayi gitu kan. Tapi kalau kemarin di baby class itu banyak banget orang tua yang khawatir kayak anak aku 1 tahun belum bisa jalan, anak aku 1 tahun masih jijian gitu. Nah, iya banyak yang gitu ya. Banyak kan yang kayak gitu. Di situ kita cuma bantu kayak misalnya dia belum bisa jalan, aku bilang Bu bawa outdoor. Bawa aja keluar, bawa ke lapangan, bawa ke tanah, biarin kotor aja sekalian, karena dia perlu info sensori yang cukup banyak gitu. Atau Miss Joko jijian, ya nggak apa-apa, pelan-pelan, karena kan tekstur itu anak kalau belum biasa, nggak terbiasa, dia kaget kan gitu. Terusin aja latihan di rumah, karena bahannya juga yang kita provide pun di sekolah sebenarnya bukan bahan yang susah, bahan yang ada semua di rumah kok. Ya kan mungkin di dekat rumahmu nggak ada tanah atau rumput gitu. Anda tinggal di mana? Kan nggak ada tanah. Di Indonesia banyak tanah gitu, kecuali Anda tinggal di rooftop. Gitu. Apa gimana soal baby class? Kamu yang mungkin kelewatan, aku mau belum ditanyain, kamu mau ngomongin? Sebenarnya sekarang lagi rame teori piramida belajar. Teori piramida belajar itu ada central nervous system sebagai basic, di atasnya ada sensori motor, lanjut baru sampai akhirnya di puncak itu ada yang namanya academic learning. Intinya sebenarnya dari teori itu adalah kalau kamu ingin anakmu mencapai tahap academic learning, which is dia bisa fokus, dia bisa duduk cukup lama gitu ya, dia bisa memahami banyak hal, comprehension dan lain-lain, mau nggak mau bawahnya harus selesai dulu. Cuman memang kebanyakan orang akhirnya startingnya dari sensori. Sensori is very good, tapi cek dulu central nervous systemnya. Cek dulu refleksnya. Jangan-jangan masih ada refleks yang belum terintegrasi, dan refleks yang belum terintegrasi itu biasanya memang ada terapi khusus atau gerakan khusus untuk membantu dia gitu. Jangan sampai misalnya anak ini nggak bisa duduk lama gitu ya, lalu kita langsung jump bahwa anak ini memang fokusnya jelek nih, dia nggak mau duduk lama, dia nggak nyaman, dia pengennya main terus, ada yang kayak gitu ya. Tapi dicek dulu, duduknya udah di tulang, duduk belum, punggungnya sudah kuat belum, core-nya sudah kuat belum, matanya udah kuat belum gitu. Jangan-jangan memang dari hal-hal itu yang belum terpenuhi, mau kamu paksa duduk, akhirnya anak itu burns out sendirinya, capek, frustasi kayak gitu. Atau misalnya anak yang sering jatuh atau sering nabrak itu biasanya body awareness-nya belum bagus, tapi dianggapnya ya emang dia kalau jalan nggak lihat-lihat gitu. Dia kalau lari asal lari aja, harusnya nggak gitu. Jangan-jangan dulu dia merangkaknya kurang lama gitu. Ya jadi mau nggak mau balikin lagi, kita main banyak merangkak. Jangan-jangan memang otot matanya nggak bisa ngelihat ke atas, ke depan, atau pandangannya nggak luas. Nah, itu harus dilatih lagi. Ya, karena yang terjadi di dewasa, terjadi di remaja, dia sangat berpengaruh ketika bayinya juga gitu. Ya, bayinya. Wow. Oke, jangan lupa follow Instagram kami dan juga subscribe YouTube kami. Oke. Sampai jumpa di next episode Gemari Academy. Bye. Bye.